Jadi berdasarkan dengan ayat-ayat yang ada menjadi indikasi daripada kewajiban sholat lima waktu. Coba sebutkan salah satu ayat yang bercerita tentang sholat lima waktu. Coba siapa? Nah, baca. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 43 atau 34? 4. Wa aqimus sholata, ya, dirikanlah sholat. Wa atuz zakata, tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang rukuk. Ini salah satu. Ini baru salah satu. Ya. Kalau ini ayat, satu-satunya ayat, itu pun juga tetap menjadi kewajiban bagi kita. Karena aqimus shalah itu adalah fi'ilul amar. Fi'ilul amar yang menunjukkan perintah. Ya, dalam kaidah atau kaidah usul fikih dikatakan al-aslu fil amri bil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib. Ya, kecuali mungkin ada dalil-dalil yang mentaksis, ya, atau yang mengkhususkan, atau yang menjadi wajib menjadi sunnah. Namun ijma' para ulama, sepakat para ulama atau ijma'ul fuqaha itu bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Siapa saja di antara kita yang meninggalkan sholat 5 waktu tanpa uzur berdosa. Dosa kecil apa besar? Dosa besar. Iya. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Kabair itu menulis, ya, sholat itu adalah kewajiban yang mutlak dan siapa yang meninggalkannya berdosa besar. Karena hati-hati para santri, sekali lagi kita semuanya tanpa terkecuali jangan pernah meninggalkan sholat. Apalagi usia kita yang sudah balik. Ya, balik itu artinya apa? Laki-laki yang sudah, ya, khurujul mani, sudah keluar mani, atau istilah orang lain mimpi bab. Yang perempuan ahwatnya yang sudah haid, atau orang Bugis bilang nawat tanidar atau macarepan. Jadi yang sudah balik, ya, ikhwan atau akhwat, laki-laki atau perempuan, wajib untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Berdosa kalau dia tinggalkan, dan dosanya dosa besar. Setelah sampai ilmu kepadanya, sampai bayan, sampai penjelasan yang jelas, ya, atau penyampaian berupa kabar lewat YouTube, ya, lewat media, atau lewat azatis kiai wal masyayikh, apabila dia tinggalkan setelah sampai ilmu kepadanya, maka berdosa besar. Makanya ada hadis yang kita sudah tulis, ya, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan
Muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat. Ya. Idza abna'u sab'i sinin. Apabila anak kita sudah berumur 7 tahun. Saya tanya tuh, kalian ini umurnya berapa tahun? Antum, kamu umur? Masya Allah. Isna asyar. Sudah 12 tahun. Sudah balik. Wajib mengerjakan sholat. Kalau yang 7 tahun saja kata Nabi diperintahkan untuk belajar sholat, bagaimana kita yang sudah 12 tahun? Di sini sudah ada yang 15 tahun, ada bahkan yang sudah kakek-kakek kayak umur 50 tahun. Iya, sekiranya ada hukum di atas wajib, mungkin antum ya seperti Adit ini yang sudah besar bodinya, di atasnya wajib. Jadi jangan pernah meninggalkan sholat. Ini idza abna sab'i sinin. Bahkan Nabi katakan wadribuhum 'alaiha idza abna asyar. Ya. Pukullah mereka kalau sudah umur 10 tahun ya dan meninggalkan sholat. Kalau sudah umur 10 tahun kemudian meninggalkan sholat boleh dipukul. Hanya saja para ulama mengatakan ad-darbu bit-tarbiyah. Pukulan yang mendidik, yang tidak meninggalkan bekas, yang tidak zalim kepada anak-anak. Ini 10 tahun. Iya. Jadi umur 7 tahun itu diperintahkan untuk tarbiyatul aulad, diajak anak-anak untuk belajar sholat 5 waktu. Kalau sudah 10 tahun itu wajib untuk ya diajak ke masjid untuk mengerjakan sholat. Kalau enggak menolak boleh dipukul, boleh dicubit, boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menzalimi, yang tidak meninggalkan bekas. Ada lagi yang terlupakan, khususnya orang-orang tua, dan kalian juga akan jadi orang tua. Wa farriqu bainahum bil ma'ruf. Ya, jangankan kita. Ya. Azatis, kiai-kiai dan wal masyaikh banyak yang lupa hukum ini. Kenapa? Anaknya sudah 10 tahun, 15 tahun, putra-putrinya masih sama tidur. Ya, kalau usia anak kita 10 tahun, bahkan lebih dari itu, sudah seharusnya diberikan pendidikan. Putra-putri kita yang berlawanan jenis harus dipisahkan tempat tidurnya. Makanya ini kalian ini dikasih tidur sesama ikhwan, bukan tidur yang lawan jenis, supaya di sini mendapatkan tarbiyah. Ya, kecuali nanti kalau sama istrinya. Ya. Sudah ada yang mau nikah di sini? Angkat tangan. Besok kita ijab kabul. Allahu Akbar. Ya, ini salah satu pelajaran yang sering terlupakan adalah memisahkan tempat tidur yang berlawanan jenis, walaupun saudara pada saat itu. Apalagi kalau cuma tante. Iya. Dan lebih parahnya lagi ada yang tidur dengan sepupunya. Nauzubillah, nauzubillah. Sepupu itu bukan mahram. Ya. Sepupu bukan mahram. Boncengan dengan sepupu dong. Dosa. Kecuali kalau saudara sesuai. Ya. Jangan dibiasakan. Yang terlanjur istighfar taubat kepada Allah.
pembelajaran yang sering dan terkadang kita dibuatkan para santri. Baik. Jadi sholat ini bukan main-main. Bahkan ada ulama yang menulis bab tentang sholat itu berapa lembar, sampai 300 sampai 500 lembar tentang masalah sholat. Dan ternyata masih saja ada yang bermain-main dalam sholat. Kalau yang umur 7 tahun diminta untuk belajar sholat 10 tahun boleh dihukum. Bagaimana dengan kita yang di atas 10 tahun para jamaah? Kenapa sholat ini sangat mendapat perhatian? Karena sholat 5 waktu itu adalah rukun Islam. Ruknun min arkanil Islam. Salah satu di antara rukun Islam itu adalah sholat. Sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Ya, kalau tiang agama, sholat ini kalau tidak dikerjakan, bagaimana mungkin agama kita bisa berdiri tegak kalau kita tidak sholat? Agama kita akan runtuh. Artinya apa? Nilai-nilai keislaman yang ada dalam diri kita, yang ada dalam jiwa kita, bisa saja runtuh disebabkan karena kita tidak mengerjakan sholat. Apa nilai kita? Enggak ada nilai kita di hadapan Allah para santri kalau sholat 5 waktu kita tinggalkan. Walaupun kita memiliki harta yang banyak, pangkat jabatan yang tinggi, ya, status sosial yang tinggi, dikenal oleh masyarakat dengan kedermawanan kita, dengan kesolehan kita, tapi solehnya mungkin orang nilai karena rajin memberi, rajin bersedekah. Tetapi Anda terus sholat, meninggalkan sholat, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maka hati-hatilah para santri, para jamaah yang terbiasa dan menjadi kebiasaan atau tradisi dalam kehidupannya yaitu meninggalkan sholat. Iya, sampai-sampai para a'imah itu adalah ya imam-imam kaum muslimin, termasuk a'immatul muslim itu imam mazhabul arba. Dalam kitab-kitab fikih mereka mengatakan siapa yang meninggalkan sholat, ya, dia wajib untuk mengqada salat. Dia meninggalkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, maka wajib baginya untuk mengqadanya. Mengqada artinya mengganti dari salat-salat yang mereka tinggalkan mulai dari awal. Ya, sekalipun ada pendapat yang mengatakan yakfi bitaubah, maka cukup baginya taubat. Ya, salah satu di antaranya imam yang menjelaskan, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Majmu'ah Al-Fatawa, beliau mengatakan cukup dengan taubat tanpa harus qada. Namun pendapat jumhur mayoritas ulama bahkan 4 mazhab wajib untuk mengqada. Itu disebabkan karena wajibnya mengerjakan sholat. Iya. Dan begitu juga para a'imah menjelaskan tentang orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Nabi pun juga pernah bersabda, "Man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara jihad." Hati-hati. Di sini para ulama berbeda pendapat masalah meninggalkan sholat dengan cara sengaja. Ya. Yang sengaja meninggalkan sholat, pertama ulama kita mengatakan yang meninggalkan sholat karena kelalaian, lalai, ya, karena minal ghafilin, itu disebabkan karena kelalaian, bukan mengingkari tentang kewajibannya, maka dia berdosa besar. Tetapi ijma' para ulama, siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu disebabkan karena pemahamannya, keyakinannya, iktiqadnya mengatakan sholat 5 waktu bukan wajib, maka dia kafir. Ya. Khariju minal millah, dia keluar dari Islam. Ya. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan walaupun dia memahami, mengakui
Ya, keyakinannya bahwa sholat lima waktu adalah wajib, tapi kalau dia meninggalkan dengan sengaja bahkan terus menerus maka dihukumkan. Ya. Ada ulama yang mengatakan dia dicambuk, dipenjara. Ada juga yang mengatakan dia dihukum mati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pendek kata, jangan tinggalkan sholat lima waktu. Siapapun di antara kita yang merasa Islam wajib baginya untuk mengerjakan sholat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ya, sallu qa'iman. Sholatlah kalian dengan cara berdiri. Hadis ini para santri memberikan penjelasan tidak ada uzur bagi kita untuk tidak sholat. Apa alasannya? Yang tidak wajib sholat itu adalah orang gila, majnun. Yang kedua, ya, anak kecil, anak bayi. Ya. Kemudian yang ketiga, orang mati. Kalau sudah mati, enggak lagi sholat. Karena orang mati itu disolati. Kalau cuma flu, sakit gigi, ya, tidak sholat, boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya Nabi mengatakan shallu qa'iman. Jadi asal daripada sholat itu, ya, al aslu, ya, bis sholat al qiyam. Itu berdiri. Fa illam yastati, kata Nabi, kalau kau tidak mampu berdiri karena stroke, ya, atau mungkin sakit lututnya, ya. Fa illam yastati fa qaida, boleh duduk. Fa illam yastati fa ala jam. Kalau tidak mampu duduk boleh berbaring. Jadi tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Sakit apa lagi? Tidak bisa goyang. Para ulama mengatakan fabi isyarat, dengan isyarat. Ya, kecuali kalau sudah hilang ingatan, maka tidak diwajibkan lagi sholat. Baik toh? Baik. Jadi sekali lagi, yang ada coba-coba meninggalkan sholat. Jangan sampai kita, ya, dengan sengaja meninggalkan sholat sehingga kita dianggap oleh Allah sebagai penentang agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganggap kita ini sebagai hamba yang ingkar terhadap syariat Allah, dan sangat kita khawatirkan jangan sampai kita kafir di hadapan Allah Tabaraka wa taala, dimasukkan ke dalam neraka, ya, jahanam kekal selama-lamanya. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik.